Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mas? Alhamdulillah terdengar sangat jelas ini. Alhamdulillah. Kabar baik sehat, Alhamdulillah. Bang Ahmad? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ini kayaknya kayak di musola atau di masjid ini ya. Ya, saya lagi dalam traveling. Oh. Nah, traveling itu saya mampir dulu di musola. Oke, alhamdulillah. Pagi ini kita ganggu Alhamdulillah. sebentar nih Bang Ahmad di RDS FM Solo. Kita pagi ini membahas terkait dengan kebijakan Ditjen Migrasi yang baru-baru ini sempat ramai begitu di media sosial khususnya terkait dengan kebijakan pembuatan paspor sehari jadi berbiaya 1 juta. Padahal sebelumnya biasanya pembuatan paspor bisa nyampe 4 sampai 5 hari begitu dengan biaya yang relatif murah begitu. Kalau Bang Ahmad sendiri melihat kebijakan ini seperti apa, Bang Ahmad? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Waalaikumsalam. pendengar yang terhormat. Saya kira kebijakan yang terakhir diambil oleh pihak imigrasi dan Hmm. Kementerian Hukum dan HAM ya Hmm. terkait layanan yang memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan paspor cepat, tetapi harus punya tambahan ya, ada Ya, biaya biaya. tambahan 1 juta. Ini menurut saya tidak ubah sebagai satu layanan yang tidak fair, Hmm. ya, layanan yang tidak adil. Jadi ini kan sama aja kita hanya melayani orang-orang yang berduit Berduit. ya, yang dengan servis karpet merah. Hmm. Cuman mereka kalau mendapatkan karpet merah harus bayar mahal. Sementara mereka yang tidak punya uang ya harus berada di karpet biasa, bahkan tidak berkarpet. Hmm. Nah, menurut saya ini satu yang keliru dalam pandangan kebijakan publik ya. Hmm. Hmm. Karena negara ini ya tidak dibentuk oleh mereka yang berbayar. Ya, Hmm. negara ini dibentuk oleh semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali, bahkan lebih banyak kepada mereka yang memang tidak punya apa-apa, tetapi mereka punya semangat memperjuangkan, memerdekakan negeri ini walaupun pakai bambu runcing, kan Hmm. begitu. Betul, betul. Hmm. Jadi kalau secara filosofi bernegara bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum dan kebijakan publiknya kok jadi berbeda Hmm. ya, seolah-olah pihak imigrasi ingin mengatakan bahwa layanan kami tidak sama untuk semua orang. Hmm. Layanan kami akan sesuai dengan uang yang Anda bisa siapkan. Hmm. Ini kan punya prinsip berarti sudah sangat sama rakyat itu sudah untung rugi. Ya, berbisnis begitu ya. Sudah berbisnis sama rakyatnya. Negara itu tidak boleh berbisnis sama rakyat. Hmm. Nah, saya ingin sampaikan yang ideal bagaimana. Yang ideal itu adalah layanan paspor yang cepat Hmm. dan diperlakukan sama untuk semua orang dalam hal biayanya. Tidak ada perbedaan biaya begitu ya. Tidak ada perbedaan biaya. Nah, kalaupun kemudian pemerintah belum mampu ya untuk menyiapkan layanan yang prima itu tadi ya, maka ya sebaiknya ditingkatkan kapasitasnya. Mungkin ya orang yang melaksanakannya ditambah atau menggunakan sistem IT yang lebih canggih. Jadi negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasinya yang harus berinvestasi untuk memudahkan orang mendapatkan paspor yang lebih cepat. Oke. Nah, saya juga mempertanyakan ya, kita kan taunya begini ya, 6 hari kerja lah rata-rata ya paspor itu jadi ya. Nah, itu kan ada proses yang namanya clearance, check and recheck, mengenai apa betul KTP-nya asli, ijazah dan sebagainya, itu kan ada persyaratannya. Ya, itu kan membutuhkan waktu. Nah, kalau sekarang kemudian bisa lebih cepat, maka kita bertanya apakah ini kemudian bypass, artinya ada proses yang tidak dilakukan check and recheck itu. Nah, ini kan berbahaya. Tapi kalau Anda mengatakan oh enggak kita tetap sistemnya SOP-nya sama. Nah, berarti mereka punya satu sistem yang bisa mempercepat. Pertanyaannya, kenapa enggak negara berinvestasi? Kalau misalkan oh ini sistem ini hanya untuk orang sedikit, karena sistem ini kapasitasnya terbatas ya, ya entah kapasitas RAM-nya atau jaringan koneksinya sebagainya. Kenapa enggak negara berinvestasi biar bisa memperoleh volume yang sama, jadi kapasitasnya jadi lebih cepat gitu. Agar pelayanan juga lebih bagus ya. Benar, banyak hal yang kita bisa pertanyakan ya dari kebijakan ini. Nah, intinya saya melihat ini kebijakan yang tidak fair, yang sangat ya punya kesan yang mendalam bahwa negara berbisnis bersama rakyatnya.
Dan juga ini ada SOP yang harusnya sangat ketat ya, yang perlu dijelaskan juga apakah yang satu hari ini artinya dia melakukan shortcut, artinya ada satu proses yang dilewatin begitu saja. Kali ini kan akan mengganggu kepentingan nasional kita. Ya. Demikian. Dari Ditjen Imigrasi sendiri, dari Subkoordinator Humas sendiri, ketika ditanya apakah kemudian pembuatan paspor yang reguler biasa yang selama ini 4, 5 sampai 6 hari, apakah bisa kemudian nanti dipotong waktu pembuatannya sama dengan percepatan? Beliau mengatakan itu tidak bisa dilakukan begitu. Dan kemudian timbul pertanyaan, selama ini berarti pembuatan paspor bisa dipercepat. Kenapa selama itu begitu? Nah, kemudian juga ada komentar yang mengatakan bahwa berarti kalau begitu ini adalah calo yang dilegalkan begitu Bang Ahmad. Kalau menurut pandangan Bang Ahmad? Ya, menurut saya bukan calo tapi suap yang dilegalkan. Suap yang dilegalkan. Iya, kita tahu ya bahwa ada yang di bawah tangan lah begitu ya. Yang kan saya ingin percepat, bisa bantu nggak? Bisa, tapi keluar biaya tambahan. Nah, ya kan? Iya. Sementara ini kan bawah tanah ya, artinya tidak ketahuan ya, dan itu sebetulnya praktek korupsi. Itu bisa dianggap kalau pejabatnya ketahuan itu dihukum keras. Nah sekarang ini malah dilegalkan dalam bentuk biaya mahal gitu. Halnya korupsi yang dilegalkan ya. Iya, ini sama sekali mengganggu rasa keadilan. Ya saya katakan tadi, Indonesia ini dimerdekakan oleh mereka yang pengen terbebas dari yang namanya eksploitasi, di mana semua rakyat dianggap sama, tidak terkecuali suku, bangsa, uang, ya semua sama. Tapi kok kita sudah merdeka malah layanan jadi tidak sama, ya terutama mereka yang berduit akan lebih mudah, sementara kalau Anda tidak berduit, Anda akan jadi lebih sulit. Ya, memang betul ya dalam konteks common sense memang betul, tapi itu tidak tepat dilakukan oleh kebijakan negara, itu dilakukan oleh pihak swasta karena mereka berbisnis. Kita bisa pahami itu. Betul. Nah masalahnya swasta kan nggak bisa membuat paspor, ini kan harus negara. Harus negara ya. Harus wajib. Jadi negara punya privilege, siapa yang memberikan? Rakyat. Nah ketika dia sudah punya privilege, kok dia malah berbisnis? Ini seperti ya kita kasih anjing tulang, tapi kita digigit gitu loh. Betul. Kan aneh. Ya, artinya masih banyak hal yang perlu dikritisi, perlu direvisi dalam soal pelayanan, bukan hanya paspor begitu ya, mungkin di perpajakan juga, pajak motor, kendaraan dan sebagainya. Itu juga pelayanan publik di Indonesia yang banyak perlu direvisi, perlu dikritisi begitu Bang Ahmad. Iya, sebenarnya gini, kita ini sudah canggih dalam hal visa on arrival ya. Jadi kita dalam menerima orang asing ke Indonesia ini kan sangat dipermudah. Orang nggak usah register, cukup dia punya tiket pesawat, kemudian kita dia bayar dan dia selesai, ya kan? Nah, kok untuk asing bisa ya dipermudah seperti itu? Ini visa ya kaitannya. Nah, kali ini lebih dalam lagi paspornya gitu deh. Kita paham memang perlu ada verifikasi. Ya, nah verifikasi itu butuh waktu. Tapi kalau sistemnya sudah digital, kan harusnya nggak terlalu lama. Betul. Makanya saya kira tadi 1 jam itu karena mungkin dia memakai satu tools yang sifatnya digitalisasi dan investasinya mahal. Nah saya sih mengusulkan ya anggota dewan kita di DPR RI itu memberikan anggaran tambahan deh buat pihak imigrasi supaya mereka berinvestasi, supaya layanan paspor ini semua sama, misalkan 1 hari. Ya dengan biayanya tentunya biaya normal, bukan biaya seperti ada tambahan yang tanda kutip ya, seperti ya tadi menyuap dengan legal begitu. Kalau Anda melihat Bang Ahmad, apakah Indonesia ini dengan berbagai fasilitasnya, dengan berbagai kondisinya begitu, apakah sudah mampu ketika nanti akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan digitalisasi dengan model seperti ini begitu? Apakah komponen-komponen ini mampu? Saya kira gini, kalau ngelihat dari visa on arrival aja kita mampu, kenapa paspor kita tidak mampu? Harusnya mampu gitu ya? Harusnya mampu. Harusnya mampu. Tapi kemudian orang-orangnya ini yang kemudian mau apa tidak begitu? Mau atau tidak? Nah, ini memang kita harus jujur ya, masyarakat terutama kelompok atas
ini kan sering menggoda-goda petugas imigrasi. Udah deh bantu gitu Nah, kan. itu dia. Ya, maksud saya adalah dan karena sistem pengawasannya lemah, Mhm. makanya ada proses ya kita sudah sama-sama tahu lah kalau mau cepat ada biaya tambahan. Betul. Nah, yang kayak begini, ini harusnya kita bicarakan secara publik terbuka. Hmm, Loh, kenapa sih Anda bisa, tapi yang ini kok rakyat biasa nggak bisa? Nah, betul. kita bicara di level policy makers, apa Mhm, masalahnya? mhm, Ayo, mhm, Anda punya masalah apa? Keterbatasan apa? Ayo, kita rakyat bisa bantu kok penuhi itu. mhm, mhm. Yang jelas layanan harus prima. Betul. Nah, kalau perintah instruksi dari presiden seperti visa on arrival ini kan instruksi dari presiden, itu Betul. bisa. Bisa. Apakah harus menunggu dari presiden juga di Nah, banyak hal apakah begitu? menunggu dari presiden juga? Kan harusnya enggak lah. Presiden banyak lah yang dipikirin Betul. ya. Betul. IKN, kereta api cepat itu kan dipikirin kan. Tapi ya kayak begini harusnya di level dirjen, di level menteri bisa lah Nah, diselesaikan bagaimana buat layanan yang prima tanpa harus memberatkan masyarakat. oke. Kemudian selanjutnya Bang Ahmad, apa yang kemudian perlu dikritisi bagi pelayanan publik di Indonesia agar pelayanan publik di Indonesia ini ke depan semakin baik untuk masyarakat begitu? Ya saya kira pertama ya, para abdi negara, Hmm, para birokrasi kita harus memahami filosofi bernegara. oke. Ya, filosofi bernegara ini adalah mereka mendapatkan gaji dari rakyat. Ya, dari rakyat yang mereka terima itu melalui pajak, di mana semua orang punya kontribusi. Jadi mereka harus melayani semua warga negara. Hmm, Nah, kemudian kita juga sama-sama tahu ya hmm, bahwa memang birokrasi yang panjang itu melelahkan ya, buat ASN juga melelahkan, buat masyarakat apalagi. iya. Sehingga ini perlu dipikirkan investasi digitalisasi yang lebih terarah, yang lebih cepat. Mhm, Nah, digitalisasi ini kan kita percaya akan mempermudah proses ya. betul. Semuanya. Tidak hanya paspor ya. Hmm, Benar Mas tadi buatan KTP, apalagi surat izin sebagainya gitu mhm, kan. mhm, Nah, persoalannya adalah itu sudah sangat canggih untuk investasi asing, untuk iya. investor asing. Mereka datang ke Indonesia, Dengan semuanya sangat sudah mudah ya. digitalisasi sangat cepat gitu Hmm, ya, termasuk visa on arrival. hmm. Tapi kok untuk rakyat kita sendiri yang berada di dalam negeri, ini kok kita Dipersulit. lihat perubahannya sangat lambat. Hmm, Ya pertanyaannya emang ini nggak perlu dipikirin kan tidak. Bahkan logikanya buat rakyat dulu yang iya. prima, baru buat orang lain. Hmm, Jadi ada cara berpikir yang terbalik ya iya. menurut saya. Oke. Yang seolah-olah kita ini adalah yang punya republik ini tapi harus dilayani nomor 2. Sementara yang perlu dilayani nomor 1 itu adalah yang punya uang. Baik Hmm, itu orang asing ataupun orang kita. hmm. Jadi ada satu mental cara pandang yang seolah-olah bukan ketuhanan lagi yang Maha Esa, tapi keuangan yang Keuangan Maha ya. Kuasa. Nah, ini Oke. ternyata mentalitas ini ada juga di benak para policy makers kita. Iya. Nah, ini yang kita perlu luruskan ya, Mas. Oke. Jadi, kita marilah berpikir bahwa abdi negara atau birokrasi apalagi policy makers itu memberikan kemudahan Hmm, kepada rakyat, bukan mempersulit rakyat. iya. Karena mereka sudah digaji kan, sudah digaji oleh Karena sudah rakyat begitu. digaji, sudah diberikan. Nah, kalau seandainya hal-hal yang tadi, ini ada bisa layanan paspor ya 1 hari. Ini kan harusnya dibawa ke DPR, DPR harus panggil mereka. Loh, Anda kok bisa? Kenapa nggak Anda lakukan ini untuk semua orang? Hmm. Apa masalah Anda? Ayo kita berinvestasi sama-sama. Kan Oke. enak. Ya. Ini juga kita kritik DPR ini kan kadang-kadang dia tidak membela mereka ini, Nah. rakyat kecil kita ini. Hmm. Mereka membelanya orang yang membiayai mensponsori mereka ya karena paspor ini urusan rakyat kecil ya dalam arti kan yang biaya massal itu rakyat kecil Iya. sementara para pemilik modal bisa bayar besar yang kayak begini didiamkan. Hmm. Oke. Artinya masih banyak PR lah ya untuk sektor pelayanan publik di Indonesia. Nah, terakhir Bang Ahmad, ada yang disampaikan kepada pendengar kita di Solo Raya dan sekitarnya terkait dengan tema kita angkat pagi ini. Monggo Ya, silakan. saya terakhir saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai rakyat ya perlu sangat kritis ya terutama di akhir-akhir ini Hmm. bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ini harusnya membela yang mayoritas. Ya. Kalau oleh karena itu, marilah kita aktif ya dalam berbagai diskusi publik, Hmm. baik itu di sosial media untuk menyuarakan suara rakyat karena ya ini ada momentum mau pemilu kan. Hmm.
Saat-saat inilah suara rakyat didengar. Kemarin kan 3 tahun terakhir bukan suara rakyat yang didengar kan? Ya. Nah, karena mereka sekarang ini sedang mendengarkan suara rakyat, marilah kita lantang sama-sama bersuara. Marilah kebijakan publik itu adalah kebijakan untuk semua. Dan bukan berarti kebijakan untuk semua berarti seadanya. Oke. Kita harus menuntut ini supaya berkualitas dan lebih baik lagi. Demikian. Oke. Thank you Bang Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik Narasi Institute. Sehat selalu dan hati-hati di jalan kalau traveling. Semoga selamat sampai tujuan. Makasih Kang. Lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya.